Saya kalau puasa bawaannya emosi mulu mas. Ya memang ketika Bapak Ibu mempraktekkan amalan puasa, biasanya endapan-endapan emosi yang selama ini terpendam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun terpendam itu sedang dibersihkan Bapak Ibu. Saya kalau puasa bawaannya emosi mulu mas. Ya memang ketika Bapak Ibu mempraktekkan amalan puasa, biasanya endapan-endapan emosi yang selama ini terpendam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun terpendam itu sedang dibersihkan Bapak Ibu. Jadi di saat berpuasa emosinya itu biasanya meledak-ledak, yaitu tadi karena endapan-endapan yang selama ini tidak disadari itu sedang naik ke permukaan. Lantas bagaimana ketika emosian? Ya udah lanjutkan saja. Biasanya kalau tidak memahami, waktu Bapak Ibu sedang emosian dan sebagainya kan dipedotkan puasanya. Jadi akhirnya dibatalkan puasanya, padahal lanjutkan saja Bapak Ibu. Itu adalah reaksi. Itu adalah suatu proses pemurnian. Jadi di saat Bapak Ibu berpuasa kok emosinya meledak-ledak dan sebagainya, ya udah cukup sadari saja, oh ya, ini adalah proses pembersihan, ini adalah proses pengangkatan, ini adalah proses pemurnian batin. Karena gini Bapak Ibu, selama ini di dalam diri Bapak Ibu kan ada endapan emosi yang belum terbersihkan. Waktu Bapak Ibu berpuasa, ibaratnya reaksi dalam tubuh ini akan memunculkan endapan-endapan yang selama ini terpendam. Itu sangat wajar, apalagi yang berpuasa sampai 3 hari. Biasanya hari kedua itu yang ledakannya seperti bom nuklir dan sebagainya. Tapi lanjutkan saja, nggak usah dipedotkan, nggak usah. Itu adalah reaksi dari tubuh, memang begitu. Kalau puasa 1 hari tok apa gimana, oh nggak apa-apa, puasa weton 1 hari doang di hari kelahirannya nggak masalah. Mau yang dari subuh atau sampai maghrib, mau yang per 24 jam, ya bebas. Intinya ketika Bapak Ibu sedang berpuasa tiba-tiba emosinya meledak-ledak, akui saja, oh ya, ini adalah proses pembersihan, karena emosi-emosi yang terpendam itu sedang dikeluarkan, dimunculkan. Contoh sederhana, ketika Bapak Ibu punya penyakit gatel nih, waktu diobati kan gatalnya semakin kemeruyuk Bapak Ibu. Tahu nggak kemeruyuk itu bahasanya Indonesianya apa? Jadi ada gatel nih, mempunyai penyakit gatel, terus diolesi salep nih, justru rasanya itu malah semakin watel sekali. Sama, berpuasa pun seperti itu. Proses pengobatannya itu reaksinya begitu Bapak Ibu. Jadi emosinya meledak-ledak, kadang malah jadi sedih banget, kadang jadi galau banget dan sebagainya. Udah lanjutkan saja puasanya, nggak usah dipedotin. Kalau nggak memahami kan dipedotin Bapak Ibu. Bahasanya gini, puasa marah-marah percuma, puasa udah mendingan medot saja kan gitu. Padahal ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Nanti di saat Bapak Ibu semakin rajin berpuasa, marah-marahnya, emosiannya itu dengan sendirinya akan berkurang, lama-lama hilang. Tubuhnya menjadi sehat, rasanya menjadi sehat, pikirannya menjadi sehat, jiwanya menjadi jiwa yang merdeka. Jadi lanjutkan saja, nggak usah dipedotin, nggak usah. Kalau puasa tadi tidak merasakan reaksi endapan emosi keluar, berarti gimana Kang Is? Di kehidupan alam nyatanya, puasa hanya merasakan nikmat, puasa hanya merasakan tenang di alam nyatanya. Lah kalau masih merasakan yang nano-nano, udah sadari saja itu endapan-endapan yang sedang dibersihkan. Lah yang tidak merasakan apa-apa, pasti ada perubahan Bapak Ibu. Di kehidupan nyata, biarpun waktu berpuasa itu tidak merasakan apa-apa seperti marah, sedih dan sebagainya, tapi di kehidupan nyatanya itu akan merasakan ketenangan, akan merasakan kedamaian,
akan merasakan kenikmatan. Ada perubahan dalam alam nyatanya. Lawang apapun tirakatnya, pada akhirnya bukan waktu sedang mengerjakan doang reaksinya, tapi di alam nyatanya. Contoh nih, Bapak Ibu puasa tenang waktu puasa, tapi waktu nggak puasa nggak tenang. Sedangkan aslinya adalah tenang waktu mengerjakan, setelah selesai mengerjakan di alam nyatanya tetap tenang gitu loh. Jadi rasa ketenangan itu dilatih nih. Seperti contoh puasa, zikir nafas, sadar nafas, merasakan tenang. Lah, rasa tenang ini dibawa kepada kehidupan nyata sehari-hari. Jadi tirakat-tirakat ini adalah latihan, tirakat-tirakat ini adalah proses untuk penyucian, yang pada akhirnya rasa tenang, damai, bahagia, sadar, bersyukur, ikhlas, dan sebagainya itu dibawa dalam kehidupan nyata setiap hari. Dalam keseharian kita tetap tenang dalam keramaian. Dalam keseharian tetap bersyukur biarpun mungkin lagi menurut umumnya itu lagi kekurangan, tapi tetap bersyukur gitu loh. Jadi hasil intinya bukan hanya sekedar merasakan tenang waktu lagi prosesnya. Setelah berproses itu juga harusnya selalu tenang gitu loh. Umpama puasa hari Senin nih merasakan tenang, terus hari Selasanya nggak puasa jadi nggak tenang, yo perbanyak lagi berpuasanya, bertirakatnya agar hari Senin tenang. Kan puasa nih, hari Senin tenang, Selasanya tenang, Rabunya tenang gitu. Jadi tenang setiap saat. Itulah buah hasil dari Bapak Ibu rutin rajin praktek. Ngilmu ketuku kanthi laku rasa iya bakal Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu rajin rutin istiqomah mempraktekkan rasa sing nyata sing ana ning alam nyata iki Bapak Ibu. Jadi praktekkan saja.